Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu dalam program dakwah Ramadan, di mana Ramadan ini adalah bulan yang memang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin dalam konteks diri kita sendiri, dalam konteks keluarga, maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkenaan dengan konsep mubadalah dalam kehidupan keluarga. Nah, coba apa itu konsep mubadalah? Nah, memang istilah ini mungkin belum lama masyhur dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat muslim. Tetapi sebetulnya kalau kita maknai bahwa mubadalah ini sebetulnya adalah konsep kesalingan. Bagaimana kemudian kehidupan ini, dalam kehidupan kita bersosialisasi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pertemanan, di tempat kerja dan seterusnya, konsep mubadalah ini sangat efektif dan harus mulai kita siarkan, mulai kita terapkan. Apalagi dalam konteks kehidupan keluarga yang spiritnya adalah dalam balutan bulan suci Ramadan. Maka ketika kita misalkan mengetahui problem-problem selama ini di dalam keluarga, bahwa konon katanya kalau pekerjaan ibu itu hanya di dapur, sumur, kasur gitu, ada orang yang mengatakan seperti itu. Sehingga kalau ayah sebagai pemimpin keluarga tugasnya adalah mencari nafkah di luar, nggak usah membantu ibu di dapur karena katanya tugasnya sudah dikotak-kotakan. Bahkan akhirnya sampai mempengaruhi pola pengasuhan dan pola pendidikan terhadap anak-anaknya. Katanya kalau anak laki-laki memang harus dipersiapkan untuk menjadi ya seperti ayahnya, seperti bapaknya, yang nanti akan bekerja keras di luar rumah. Sementara anak perempuan gak boleh yang namanya kerja, gak boleh berkarir, gak boleh berpendidikan tinggi. Padahal kalau kita merujuk pada pengalaman hidupnya Rasulullah SAW, meskipun memang tidak bisa ditutup-tutupi bahwa di hampir seluruh peradaban di dunia bahwa keadilan atau kesalingan ini memang sangat timpang. Seolah-olah perempuan lahir itu membawa malapetaka, membawa aib, seolah-olah perempuan itu adalah manusia yang kelas 2 atau berada di bawah laki-laki. Nah, maka dari kegelisahan itulah secara substansial bahwa Islam hadir untuk menebarkan keadilan, menebarkan kesalingan, di mana ternyata Islam betul-betul ramah terhadap siapapun, terhadap laki-laki dan juga perempuan. Maka nanti akan kita kaitkan bagaimana urgensi daripada konsep mubadalah dalam kehidupan keluarga. Nah, dalam kesempatan ini ada baiknya kita menyimak salah satu hadis Nabi, di mana memang ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang spiritnya adalah keadilan dan kesalingan antara perempuan dan laki-laki. Kata Nabi, innaman nisa syaqo ikur rijal, bahwa sungguhnya perempuan itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Ya, kita ibaratnya saudara kandung.
Kedudukan kita sama, bahwa kita diciptakan oleh Allah dari bahan yang sama. Allah nggak membeda-bedakan manusia, apakah lahir, apakah itu perempuan, laki-laki, semua punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, pengasuhan, untuk juga diberi kesempatan berkiprah di dunia sosial. Jadi sekarang sudah nggak zaman tuh kalau kemudian perempuan ruang geraknya dibatasi. Kemudian juga para ibu-ibu rumah tangga dipaksa dengan kebiasaan-kebiasaan lama atau budaya-budaya yang mengunggulkan laki-laki yang kita sebut sebagai budaya patriarki. Nah, maka dalam konteks ibadah selama di bulan suci Ramadan ini, konsep mubadalah sangat efektif untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa umpamanya ketika mulai dari bangun sahur, itu orang tua, ayah maupun ibu, kalau ada di rumah sama-sama saling membangunkan. Jadi jangan hanya identik yang selalu membangunkan tidur itu hanya ibu ya. Bahkan ibu itu memang udah biasa bangun lebih dulu daripada anggota keluarganya yang lain. Nah, ini harus diseimbangkan. Ingat bahwa mubadalah itu adalah kesalingan. Jadi spiritnya adalah saling melengkapi, saling memperkuat, saling menutupi kekurangan dengan kelebihan kita masing-masing. Nah, termasuk dalam konteks pekerjaan domestik, memasak, mencuci pakaian, menyetrika, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Sekarang di dalam kehidupan modern, umpamanya kita juga banyak menyaksikan bahwa orang-orang yang ahli masak, chef-chef yang ahli dalam memasak itu bukan hanya didominasi lagi oleh kaum ibu-ibu, tetapi juga sudah mulai banyak chef-chef profesional yang memang laki-laki gitu ya. Nah, makanya mungkin ada yang bertanya, apakah ini menyalahi kodrat? Sama sekali enggak. Nah, makanya kita harus membedakan dalam konsep mubadalah ini adalah mana itu kodrat, mana itu adat. Kalau kodrat itu given, sifatnya itu terberi, gak bisa tuh dipertukarkan. Jadi yang sifatnya kodrati, umpamanya perempuan mengalami menstruasi di bulan suci Ramadan tidak diperbolehkan berpuasa. Nah, gak mungkin kodrat perempuan itu bisa dialami oleh laki-laki. Nah, sementara kalau adat adalah konstruksi sosial, jadi peran dan fungsinya bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, saya juga jadi ingat ya, kalau di bulan Ramadan tuh ingat masa-masa atau kenangan dulu di pesantren. Bagaimana santri perempuan dan laki-laki itu hidupnya itu mandiri. Model saya itu dulu mulai dari mencuci pakaian, memasak, menyetrika. Bahkan dulu saking berkesannya dilatih kesabaran, itu kita para santri gak boleh yang namanya menyetrika pakai setrika listrik tuh gak boleh. Saking pengen ditempa kemandiriannya, kemudian juga kesalingannya konsep mubadalah ini, sehingga alhamdulillah ternyata memang sampai saya sudah menikah, berkeluarga, kebiasaan dulu di pesantren itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik seperti mencuci pakaian, menjemurnya, kemudian juga memasak, kemudian juga menyetrika, itu tetap dilakukan dengan enjoy, enggak merasa seolah-olah itu adalah selalu tugasnya para ibu, selalu tugasnya perempuan. Maka para pemirsa, ini Ramadan betul-betul harus kita manfaatkan nih. Orang tua harus jadi teladan, ya, harus saling kompak ketika berbuka puasa, ketika memotivasi anaknya yang sedang belajar berpuasa. Itu peran ayah dan ibu dalam keluarga seimbang, nggak boleh tuh seolah-olah dibebankan hanya kepada ibunya, kepada istrinya. Tapi ya selain kesalingannya ada berbagi peran. Jadi kalau memang dalam satu keluarga ayahnya tuh bekerja di luar, yang kemudian jarang di rumah, ya tetap kan bisa komunikasi dan seterusnya dan seterusnya. Para pemirsa,
yang dirahmati oleh Allah, Ramadan sekali lagi adalah bulan yang betul-betul menjadi rahmat untuk kita semua, untuk menyuburkan nilai-nilai mubadalah dalam kehidupan keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di episode yang lainnya. Saya sebagai manusia biasa pasti ada hal-hal yang khilaf atau yang kurang berkenan dari materi dakwah saya. Untuk itu mudah-mudahan kita bisa saling memaklumi, saling memaafkan. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.